Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar, pada tayangan ini kita akan sama-sama belajar memahami terkait dengan persen komposisi, rumus empiris, dan rumus molekul. Seperti diketahui sebelumnya, bahwa setiap senyawa pastinya tersusun atas unsur-unsur yang saling berinteraksi. Tentunya, komposisi setiap unsur dalam suatu senyawa akan berbeda-beda. Ada unsur yang dominan dan ada unsur yang minor. Kita mengenal juga sebelumnya ada senyawa diatomik dan ada senyawa poliatomik. Pada dasarnya, suatu unsur dalam menyusun senyawa sebenarnya didasarkan pada elektron valensi dari setiap unsur. Elektron valensi tersebut akan menentukan apakah suatu molekul senyawa dapat membentuk diatomik atau poliatomik. Baik, persen komposisi sangat berkaitan erat dengan rumus empiris dan rumus molekul. Jika Anda mampu memahami bagaimana menentukan persen komposisi, maka mudah Anda akan menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Persen komposisi merupakan persentase kandungan setiap unsur yang menyusun suatu molekul senyawa. Adapun rumus empiris merupakan kerangka rumus paling sederhana dari suatu molekul senyawa. Dan rumus molekul itu sendiri merupakan susunan unsur yang saling berikatan sehingga membentuk suatu senyawa. Rumus molekul ditentukan dengan cara sebagai berikut. Di mana rumus molekul sama dengan N kali rumus empiris, atau kita buat persamaan Rm sama dengan N kali Re. Berikut ini saya rumuskan terkait dengan persen komposisi, rumus empiris, dan rumus molekul. Persen komposisi dihitung dengan cara membandingkan antara massa atom relatif suatu unsur yang menyusun suatu senyawa terhadap massa molekul relatif dari senyawa tersebut dikalikan 100%. Tahap pertama, hitung dahulu massa molekul total. Kemudian tahap kedua, ubah seluruh satuan mol menjadi satuan massa atau gram, di mana massa akan sama dengan mol dikalikan mR. Adapun rumus empiris ini berbeda dengan persen komposisi, di mana rumus empiris selalu dalam bentuk perbandingan antar mol unsur. Di mana tahap pertama, ubah satuan massa menjadi mol. Tahap kedua, pilih mol unsur yang terkecil, kemudian jadikan pembagi. Dan tahap ketiga, jadikan rumus empiris. Harap perhatikan terkait angka penting di belakang koma. Kemudian yang terakhir, rumus molekul. Untuk menentukan rumus molekul, maka tahap pertama adalah Anda harus menentukan jumlah massa molar relatif dari senyawa tersebut. Tahap kedua, bandingkan massa molar pada rumus empiris dengan massa molar senyawa. Kemudian gunakan rumus N sama dengan massa molekul relatif senyawa per massa molekul relatif empiris. Nilai N akan menjadi pengali rumus empiris sehingga diperoleh rumus molekul. Baik, kita lihat dulu terkait persen komposisi. Tahap pertama, hitung dahulu massa molekul total. Kemudian tahap kedua, ubah seluruh satuan mol menjadi satuan massa atau gram. Jadi seluruh satuan ubah menjadi satuan massa. Tahap ketiga, hitung persen komposisi dengan membandingkan antara massa atom relatif suatu unsur atau AR dengan massa relatif senyawanya atau R dikalikan 100%. Berikut salah satu contoh soal terkait dengan persen komposisi. Hitung berapa persen komposisi dari setiap atom dalam C2H6O. Baik, kita lihat C berjumlah 2 dengan AR sama dengan 12. H berjumlah 6 dengan AR sama dengan 1. Dan O berjumlah 1 dengan AR sama dengan 16. Nah, kemudian kita coba kalikan. C, karena ada 2, maka kita kalikan 12, 24 gram per mol. H, 6 kali 1 gram per mol, 6 gram per mol. Dan O, 1 kali 16 gram per mol, jadi 16 gram per mol. Kemudian
Massa atau relatif setiap unsur dijumlahkan dan dihasilkanlah massa molekul relatif suatu senyawa, kita kenal mR. Nah, berikutnya baru kita hitung persentase antara tiga unsur tersebut. Mana C sama dengan 24/46. Apa itu 24? Yaitu massa atau relatif total dari unsur karbon per massa molekul relatif suatu senyawa, yaitu 46 dikalikan 100%. Jadi persen C sama dengan 52,14%. Berikutnya adalah H, yaitu 6/46 dikalikan 100% sama dengan 13,13%. Dan persen O sama dengan 16/46 kali 100% sama dengan 34,73%. Sehingga soal ini sudah kita jawab. Mana persen C di dalam C2H6O adalah 52,4%. Persen H di dalam C2H6O adalah 13,13%. Dan persen O di dalam C2H6O adalah 34,73%. Baik, kita lihat soal berikutnya. Hitung massa molekular dari senyawa karbon, yaitu C10H14O, serta persen komposisi dari setiap unsurnya. Nah, kita lihat C berjumlah 10, kemudian H berjumlah 14, dan O berjumlah 1. Dan kita kalikan, maka diperolehlah C sama dengan 120 gram per mol untuk total massa atom relatifnya. Kemudian H sama 14 gram per mol dan O 16 gram per mol. Kemudian kita jumlahkan sehingga kita memperoleh massa molekul senyawa dari karbon atau Mr sama dengan 150 gram per mol. Berikutnya kita hitung persen komposisi. Seperti biasa, kita hitung satu persatu, diawali dengan C, di mana persen C sama dengan 120 dibagi 150 kali 100% sama dengan 80%. Dan H sama dengan 14 dibagi 150 dikalikan 100% dengan 9,4%. Kemudian O sama dengan 16 dibagi 150 kali 100% sama dengan 10,6%. Jadi persentase karbon, hidrogen, dan oksigen di dalam karbon sekarang sudah terjawab. Soal berikutnya, hitung massa karbon yang terdapat dalam 22 mg CO2. Baik, kita lihat C berjumlah 1 dengan airnya 12 dan O berjumlah 2 dengan airnya 11. Baik, kita jumlahkan, di mana C sama dengan 12 itu air totalnya dan O sama dengan 32. Maka kita temukan bobot molekul satu senyawa atau Ms sama dengan 44 gram per mol. Berikutnya, kita coba lihat berapa gram karbon di dalam 22 mg CO2. Caranya sama seperti persen komposisi, di mana persen C sama dengan 12/44 dikalikan 22 sama dengan 6. Jadi total karbon di dalam 22 mg CO2 adalah 6 mg. Dan total oksigen sama dengan 32 dibagi 44 kali 22 mg sama dengan 14 mg. Baik, mudah sekali jika kita bisa memahami bagaimana menghitung persen komposisi ini. Berikutnya kita masuk ke soal ketiga. Senyawa kalsium karbonat atau CaCO3 diketahui memiliki air Ca40, C12 dan O16. Maka itu pertama massa molar atau dari CaCO3, kedua massa CaCO3 dari 5 mol senyawa, dan ketiga berapa massa ion CO3 2- dalam senyawa. Baik, jawab. Apa yang kita ketahui? Di dalam CaCO3 terdapat satu unsur Ca, satu unsur C, dan 3 unsur O. Dan masing-masing kita kalikan massa atom relatifnya. Kemudian kita peroleh Ca sebanyak 40 gram per mol, C sebanyak 12 gram per mol, dan O sebanyak 48 gram per mol. Berikutnya kita
belakang, sehingga diperolehlah MrCaCO3 dengan 100 gram per mol. Nah, jadi massa molarnya sudah terjawab. Sekarang kita hitung berapa massa kalsium karbonat dari 5 mol senyawa. Baik, pada rumus awal kita ketahui bahwa massa sama dengan mol kalikan Mr, sehingga kita peroleh massa dari CaCO3 adalah 500 gram. Berikutnya kita jawab pertanyaan nomor 3 atau C. Berapa massa ion CO3 2- dalam senyawa? Kita lihat CO3 2- itu terdiri dari unsur C sebanyak 1 buah dan unsur O sebanyak 3 buah. Maka kita coba lihat ArCO3 atau Mr untuk CO3 2- dengan 1C plus 3O sama dengan 12 plus 48 sama dengan 60 gram per mol. Massa CO3 2- adalah Ar dari CO3 2- per Mr senyawa dikalikan 500 gram, sehingga diperolehlah 300 gram massa CO3 2-. Berikutnya adalah rumus empiris. Rumus empiris merupakan rangka rumus paling sederhana dari suatu molekul senyawa, di mana kita ketahui terdapat beberapa senyawa yang rumus molekulnya memiliki kelipatan, seperti itu. Kemudian rumus empiris selalu dalam bentuk perbandingan antar mol unsur. Dan bagaimana cara kita menyelesaikan rumus empiris? Tahap pertama, kita ubah seluruh satuan massa menjadi mol. Berikutnya, tahap kedua, pilih mol unsur yang terkecil, kemudian dijadikan pembagi. Dan pada tahap ketiga, gabungkan sehingga dihasilkanlah rumus empiris. Harap perhatikan terkait dengan adanya angka-angka penting di belakang koma. Baik, terakhir adalah rumus molekul. Pada tahap pertama, Anda harus menentukan dulu jumlah massa molar relatif dari senyawa tersebut. Kemudian, tahap kedua, bandingkan massa molar pada rumus empiris dengan massa molar pada senyawa tersebut. Maka kita gunakan rumus di mana N sama dengan Mr senyawa dibagi dengan Mr empiris. Nilai N akan menjadi pengali rumus empiris sehingga diperoleh rumus molekul. Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul dari komposisi unsur berikut ini. 71,65% Cl, 24,27% C, dan 4,07% H. Dan massa molar yang dimiliki oleh molekul senyawa tersebut adalah 98,96 gram per mol. Baik, kita lihat. Ini yang diketahui, di mana Cl 71,65%, C sama dengan 24,27%, dan H sama dengan 4,07%. Kalau saya lebih suka, saya membuat dulu tabel seperti ini. Di mana tabel pertama itu adalah keterangannya 100 gram, tabel kedua adalah mol, tabel ketiga kita akan membagi setiap mol unsur dengan mol terkecil. Baik, tahap pertama, ketiga unsur ini awalnya persentase itu kita ibaratkan terdapat dalam 100 gram sampel, sehingga kita bisa peroleh Cl sama dengan 71,65 gram, C sama dengan 24,27 gram, dan H sama dengan 4,07 gram. Berikutnya kita ubah ketiga unsur ini menjadi bentuk mol, di mana mol sama dengan G per Mr. Cl, Mr-nya adalah 35,5, C Mr-nya 12, dan H Mr-nya adalah 1. Sehingga diperolehlah perbandingan di mana Cl sama dengan 2,02, C sama dengan 2,02, dan H sama dengan 4,07. Kita lihat dari mana ya semua angka itu diperoleh. Kemudian kita ketahui bahwa angka yang paling kecil adalah Cl dan C, yaitu 2,02. Maka mol 2,02 inilah yang kita jadikan sebagai pembagi untuk mol seunsur lain.
Hasilnya seperti ini ya, dimana Cl1, C sama dengan 1 dan H sama dengan 2. Maka kita perolehlah rumus empiris dari senyawa yang ditanyakan adalah CH2Cl. Kemudian kita hitung ya, NR-nya untuk CH2Cl, dimana NaCH2Cl sama dengan 12 plus 2 plus 35,5 sama dengan 49,5. Kita lihat massa molar dari senyawa adalah 98,96 gram per mol. Sedangkan massa molar dari CH2Cl adalah 49,5. Maka kita bisa mendapatkan rumus molekul, yaitu Rm dengan N dikalikan Ra, itu 98,96 sama dengan N kalikan 49,5, sehingga diperolehlah N sama dengan 2. Nah, maka CH2Cl dalam kurung 2 ya, kalau kita jadikan rumus molekul sama dengan C2H4Cl. Kita beranjak ke soal berikutnya. Kafein merupakan senyawa stimulan, mengandung 49,48% karbon, 5,15% hidrogen, 28,87% nitrogen, dan 16,49% oksigen. Massa molar kafein adalah 194,2 gram mol. Maka tentukan rumus empiris dan rumus molekul dari kafein. Baik, jawab. Ini adalah soalnya ya, dimana C mengandung 49,48%, H 5,15%, N 28,87% dan O 16,49%. Seperti biasa kita buat 3 tabel ya, 100 gram, mol, dan membagi dengan mol terkecil. Baik, C, H, N, dan O ini selanjutnya kita ubah ya, kita ibaratkan dia berada di sampel dengan jumlah 100 gram. Maka kita perolehlah C sama dengan 49,48 gram, H sama dengan 5,15 gram, dan N sama dengan 28,87 gram. O sama dengan 16,49 gram. Kemudian keempat unsur ini kita ubah parameternya menjadi satuan mol, dimana kita ketahui bahwa mol sama dengan G per mR. Baik, kita lihat ya, untuk C, G per mR-nya sama dengan 49,48 per 12. Begitu pula dengan H, N, dan O. Sehingga hasil akhir kita peroleh bahwa C sama dengan 4,12, H sama dengan 5,15, dan N sama dengan 2,06. O sama dengan 1,03. Di sini yang paling kecil adalah O, yaitu 1,03. Maka semuanya kita bagi dengan 1,03 sehingga didapatkanlah total atom karbon kurang lebih 4, total hidrogen kurang lebih 5, total nitrogen kurang lebih 2, dan total oksigen kurang lebih 1. Berikutnya kita jadikan rumus empiris, yaitu C4H5N2O. Nah, kemudian rumus empiris ini kita hitung massa molarnya, dan kita ketahui bahwa massa molarnya adalah 97 gram per mol. Padahal kita ketahui massa molar kafein adalah 194,2 gram per mol. Sehingga terdapat ketidaksamaan antara massa molar dari kafein dengan massa molar dari rumus empiris. Sehingga kita buat seperti ini ya, dimana Rm sama dengan N dikalikan Ra, Rm-nya sama dengan 194,2 dan Rg-nya 97, maka N diperolehlah sama dengan 2. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa rumus molekul untuk senyawa kafein adalah C8H10N4O2. Baik, itu yang bisa saya bahas untuk hari ini. Sampai ketemu lagi pada tayangan berikutnya. Selamat.